Pertanyaan dari Putri Andrianikus, bolehkah suami memukul istri dalam Islam? Untuk Putri ya, memukul istri boleh apa enggak? Lihat-lihat masalahnya. Jadi al-hukmu yaduru ma'allatihi wujudan wa adaman. Hukum itu diputuskan sesuai dengan ilatnya. Apa ilatnya? Apa sebabnya memukul ya? Apa latar belakangnya memukul itu harus dilihat dulu. Kalau memang ngambek ya, wala takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji. Kalau wanita itu yang Anda khawatirkan untuk nusyus itu urik, ngambek, gak mau diajak berhubungan, gak mau. Fa'idhuhunna, maka nasihati. Wahjuruhunna fil madhaji, dan tinggalkan dari tempat tidur. Wadribuhun, dan pukullah. Jadi alternatifnya nasihati dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa baru ditinggal dari tempat tidur, pisah ranjang. Istri tidur di atas kasur, suami di bawah kasur. Neroto ketemu lagi. Watribuhun, silakan memukul sebagai hukuman. Tapi ulama memberi catatan ghairu mubarrihin, termasuk Imam Syafi'i. Memukul yang tidak membuat luka dan menghindari wajah. Ilal wajah, kecuali wajah, dan yang tidak membuat luka. Kalau kira-kira dipukul membuat jerah, kalau tambah minggat wah bahaya. Iya. Ya mukulnya harus pakai gebokan uang 100.000. Pasti senyum-senyum ya. Jadi kalau nusus karena ngambek boleh dipukul. Maka ada hadisnya, la yus'alur rajulu ya, fima yadribu anak. Tidak bisa ditanya seorang laki-laki dalam hal apa ia memukul keluarganya atau istrinya, karena kadang yang salah istri. Kalau yang salah suami, nah, salah suami yang tidak boleh memukul ya. Jadi memukul itu boleh dalam tanda petik. Kalau berlebihan bisa KDRT, Anda kena hukum KDRT nanti ya. Tapi harus ditempuh tadi, nasihati, tinggalkan dari tempat tidur, bisaran, dan baru boleh yang darurat aja, yang ketiga. Jadi terapi yang ketiga ya. Biasanya saya saling menasihati ya. Atau nanti kalau sudah perselisihan hebat itu nanti ada hakam, wakil dari keluarga laki-laki suami, wakil dari keluarga istri, itu bermusyawarah. Ini ya apa deh, rumah tangga ini dilanjutkan apa dihentikan sampai di sini, itu ada hakam. Kalau muktamar harus menyetujui, oke, sayonara, silakan. Harus dipertahankan, monggo ya. Jadi memukul itu macam-macam hukumnya, ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Kalau sampai nusyus boleh. Kalau sebabnya tidak sampai seberat itu ya. Kadang-kadang kan tengkar tiap hari tapi anaknya meridil. Ini kan tanda tanya orang. Gitu kan terus kok anaknya kok meridil. Jadi begini. Suami istri tengkar itu kadang masalah sepele, kadang-kadang. Ya. Kadang masalah sepele. Ya. Dicuekin kadang ya wis, ngomong keras ya. Nah, karena suami pegel habis kerja diomongi yang nggak enak, mudah muntah, akhirnya tengkar ya. Ya. Kadang karena nerima WA dari orang lain, padahal WA kesasar, belum tentu bener, udah timbul tukaran dan akhirnya pukul-pukulan ya, jambak-jambakan. Jadi
hindari memukul, kalau masih bisa dinasehati dan dihajru, ditinggalkan dari tempat itu, bisa ranjang. Nomor 2, komunikasi yang baik. Supaya apa? Tidak ada kesalahpahaman. Yang banyak itu kesalahpahaman, kurang komunikasi dan salah paham. Ya. Istri memang dari pesisir sehingga ngomongnya agak banter, dikira bentak suami. Apalagi suami dari Jawa Tengah, istri dari Jawa Timur, Surabaya bisa. Dikira bentak suami, ternyata wis encene wis omongane bendina ngono iku. Nah, ini kan salah paham. Saya kira itu. Jadi memukul hukumnya dirinci, tergantung faktornya karena apa. Kalau nggak ada sebab yang seperti nusyus, ya nggak boleh memukul. Ma'akraman nisa illa karim ma'ahanahunna illa la'in. Tidak memuliakan wanita kecuali suami yang mulia, tidak menghinakan wanita kecuali suami yang terkutuk, terlaknat. Jadi tanda suami yang baik adalah memuliakan istri, menyayangi istri. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi banyak berzikir kepada Allah, karena pertengkaran suami istri itu seringkali karena ada serangan gaib, ada sihir yang membuat ingin tengkar. Terus kalau seperti itu banyak berzikir, baca Fatihah, sholawat, istighfar, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Purnama Eka, Gus, hukum menindik telinga bayi perempuan untuk dikasih anting pripun nggih, Gus? Prinsip umum, manusia dilarang merugikan dan mencederai, menyakiti diri sendiri. Al-dharara wala dhirar, tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, jangan menyerumuskan dengan tangan-tangan kalian pada kerusakan. Jadi nggak boleh menyakiti diri sendiri kecuali ada maslahat untuk kebaikan. Nah, ini ditindik, ini penyiksaan apa untuk bersolek. Kalau untuk bersolek, kita disuruh berhias. Iya. Kalau berhias salah satunya ya pakai melar. Nah, melar biasanya ditindik, bukan dicepit, tambah lorong. Jadi saya kira itu apa ya? Ya ada sih menyakiti, tapi ada maslahatnya di sini. Kecuali mungkin ada melar yang digantung nang kuping, mungkin kan ditindik. Tapi rata-rata ditindik. Okay. Ya asal tidak merugikan, ada maslahat ya nggak apa-apa. Kayak orang operasi itu kan ngambil maslahatnya. Misalkan orang kena diabetes ya. Saran dokter diamputasi jempolannya. Kalau diamputasi kan ada loror di sini, ada yang merugikan. Apa? Jempolan hilang, mesti rugi. Tapi kalau dibiarin, mafsadatnya lebih besar. Nanti bisa ngambra, bisa keropos ke atas kakinya, pahanya keropos. Ini mafsadatnya lebih besar daripada maslahat yang cuma punya jempolan. Maka dimenangkan pada darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat yaitu keroposnya kaki harus diutamakan untuk ditolak, dihindari daripada mengambil maslahat yaitu punya jempolan. Kayak api-apian tok kadang jempolannya. Jadi saya kira nggak masalah itu.